Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku. Pada kesempatan sore hari ini kita bertemu untuk mata pelajaran akuntansi keuangan dengan mode daring. Pada kesempatan sore hari ini saya akan menjelaskan mengenai topik akuntansi kas yang di dalamnya meliputi kas besar dan kas kecil. Materi ini nanti akan berbasis pada kasus atau soal praktikum, yakni PD Angkasa yang telah kalian miliki soalnya. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak bersama-sama tayangan berikut ini. Dari soal PD Angkasa yang kalian telah peroleh, ada dua jenis akun kas, yakni dengan nomor kode 1.100 dan 1.200. Yang mana untuk akun 1.100 yakni cash in bank, artinya ini adalah dana kas perusahaan yang dititipkan di bank untuk penyimpanannya. Dengan demikian penarikannya nanti tidak bisa dilakukan dengan cara pengambilan tabungan biasa, melainkan dengan menggunakan cek atau biljet giro. Karena akun perusahaan yang tersimpan di bank itu pada umumnya disimpan dalam bentuk rekening giro. Yang kedua adalah akun petty cash atau kas kecil. Akun ini dibentuk untuk mendanai aktivitas operasional yang nilainya atau jumlahnya tidak terlalu besar. Dengan demikian tidak perlu mengambil dana dari bank. Jadi ada kasir khusus yang disiapkan untuk mengelola dana kas kecil ini. Pembentukan dana kas kecil ini diambil juga dari kas besar, jadi melalui penarikan cek. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan memfokuskan terlebih dahulu mengenai kas kecil. Kas kecil itu bisa dikelola dengan dua cara. Berikut ini adalah contoh transaksi yang didanai oleh kas kecil. Misalnya perusahaan telah menyepakati bahwa akan membentuk dana kas kecil sejumlah 2 juta. Pencatatannya bisa dilakukan dua cara, dengan sistem impres atau dana tetap, dan dengan sistem fluktuasi. Sistem impres artinya bahwa dana kas kecil itu saldonya diusahakan selalu tetap jumlahnya, jumlah saldonya ya, sehingga bila mana terjadi pengeluaran dana kas kecil dengan jumlah tertentu, maka pengisian kembalinya harus sebesar jumlah yang telah dikeluarkan. Jadi misalkan selama beberapa hari, misalkan 15 hari umpama, dikeluarkan dana sebesar 700.000, maka pada saat pengisian kembali juga diisi sebesar 700.000. Sedangkan pada sistem fluktuasi, pengisiannya tidak dipengaruhi oleh berapa besarnya dana yang telah dikeluarkan. Jadi, misalnya dalam 15 hari
dana yang dikeluarkan 700.000, maka pemegang kas kecil bisa meminta lebih dari itu atau bisa meminta kurang dari 700.000, sehingga akhirnya saldonya tidak utuh menjadi 2 juta, melainkan bisa lebih, bisa kurang. Itu yang dikatakan fluktuasi, jadi saldonya berubah-ubah. Pada transaksi pertama, tanggal 1 Agustus, ada transaksi disetujui untuk dibentuk dana kas kecil dengan nilai 2 juta. Pada sistem impres maupun sistem fluktuasi, karena pembentukannya ini mengambil dana kas besar untuk dibentuk dengan nama akun kas kecil, maka jurnalnya seperti ini. Keduanya sama, kas kecil di debit, kas di kredit. Ini adalah kas besar maksudnya, kas yang disimpan di bank, 2 juta. Sistem impres maupun sistem fluktuasi, jurnalnya sama. Sekarang bila ada transaksi, misalkan tanggal 3 Agustus dibayar pembelian materai senilai 50.000. Pada sistem dana impres, dana tetap, transaksi ini tidak dijurnal pada saat tanggal 3 Agustus. Tetapi bukan berarti dokumennya tidak disimpan. Jadi dokumen tetap harus diarsip, karena dengan basis dokumen itu nanti pihak kas kecil, pemegang kas kecil akan meminta pengisian kembali. Karena pengisian kembalinya sebesar dana yang telah dikeluarkan, maka pemegang kas besar pasti akan meminta mana dokumen transaksi yang telah terjadi untuk kemudian akan dibayarkan oleh pemegang kas besar. Jadi tetap harus disimpan, diarsip dengan baik, meskipun tidak dijurnal pada saat transaksi. Sedangkan pada sistem fluktuasi, pengeluaran dana kas kecil langsung dijurnal pada saat itu. Contohnya seperti ini, beban materai pada kas kecil. Jadi akun kas kecil itu nanti apabila diposting, maka saldonya akan selalu berubah-ubah. Bisa bertambah kalau diisi kembali, bisa berkurang kalau terjadi pengeluaran kas kecil. Pengeluaran kas kecil, bukti dokumennya adalah berupa voucher kas kecil, seperti yang ada di soal. Ini yang dimaksud dengan voucher kas kecil. Jadi, dokumen ini, bila pemegang kas kecil mengeluarkan dana untuk misalnya ini pembelian perlengkapan toko misalnya, maka dia membuat dokumen ini. Dia membuat dokumen ini untuk nanti dimintakan kembali pengisiannya kepada pemegang kas besar. Selanjutnya adalah pengeluaran untuk pembelian ATK tanggal 8 Agustus. Sebesar 250.000. Pada sistem dana impres, transaksi ini tidak dijurnal dulu. Sedangkan pada sistem fluktuasi, penjurnalannya semacam ini. Perlengkapan di debit sebesar 250.000 dan kas kecil di kredit 250.000. Demikian juga untuk transaksi yang selanjutnya. Misalnya di sini dibeli 20 bungkus nasi dan snack untuk rapat sejumlah 400.000, maka dijurnal semacam ini.
Dan contoh berikutnya, tanggal 17 Agustus, dibayar beban iklan kepada Jasa Digital Print untuk pembuatan brosur senilai 500.000, jurnalnya seperti ini. Beban iklan pada kas kecil. Setelah beberapa hari terjadi transaksi yang didanai memakai kas kecil, maka ada waktunya pihak pemegang kas kecil untuk meminta pengisian kembali dana kas kecil agar bisa dipakai untuk membiayai kegiatan operasional berikutnya. Misalnya tanggal 20, setelah beberapa kali transaksi, tanggal 20 ini pihak kas kecil meminta pengisian dana kas kecil. Nah, sesuai dengan prinsip dana impres, bahwa pengisiannya sebesar jumlah yang telah dikeluarkan oleh pemegang kas kecil atau kasir kas kecil, maka pada saat pengisian itulah pihak kas besar akan baru mencatatnya, menjurnalnya. Jurnalnya semacam ini. Beban begitu, atau untuk pos-pos apa saja dana itu terpakai dicatat di sebelah debit dan kreditnya adalah kas. Artinya ini pengisiannya mengambil dana kas besar yang ada di bank. Sedangkan pada sistem fluktuasi, karena setiap kali terjadi transaksi sudah langsung di jurnal dengan mengurangi kas kecil seperti ini di kredit, maka pada saat pengisian kembali, jurnalnya sama halnya dengan waktu pembentukan awal. Jadi kas kecil pada kas. Jumlahnya bisa sebesar yang telah terpakai, seperti ini, bisa juga lebih, bisa juga kurang. Jadi angka 1.200.000 ini saya misalkan pengisiannya sebesar yang telah terpakai. Kalau misalkan diisi 1 juta juga tidak apa-apa, diisi 800.000 juga tidak apa-apa. Sehingga pada akhirnya setelah diposting, akun kas kecil saldonya tidak selalu sebesar 2 juta. Kebalikan dari sistem dana impres, awal dana kas kecil sebesar saat dibentuk sebesar 2 juta ini ya. Kemudian terpakai sebesar 1.200.000 gitu. Jadi dananya nanti akan utuh kembali sebesar 2 juta. Demikian. Pada soal PD Angkasa, pengeluaran kas kecilnya memakai sistem fluktuasi. Nih, sistem fluktuasi bisa dilihat di halaman 4. Dengan demikian, setiap kali terjadi transaksi, maka akan dijurnal langsung, dimasukkan ke lembar kerja buku kas. Ini yang saya maksud lembar kerja buku kas kecil. Jadi ada tanggal, nomor bukti, keterangan, kemudian ada akun yang didebit dan ada akun yang dikredit, yakni kas kecil atau petty cash. Ini diisi berdasarkan voucher-voucher yang tadi telah saya tunjukkan salah satunya. Demikian anak-anakku pembahasan kita untuk materi akuntansi kas untuk tahap pertama ini, yakni mengenai kas kecil. Pertemuan berikutnya nanti akan saya coba menjelaskan mengenai akuntansi kas untuk kas besar. Demikian, saya harap
ini menjadi penyemangat bagi kalian untuk lebih dalam lagi mempelajari akuntansi. Kita ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.